Ya, pemirsa, kita tadi menyimak bahwa hari ini dilakukan rapat antara Menteri Keuangan, kemudian juga Menko Polhukam dan juga dari PPATK dan bersama dengan anggota DPR. Ini untuk menelusuri dan juga membahas mengenai transaksi janggal 349 triliun rupiah. Dan dalam rapat tadi di awal ketika Menko Sri Mulyani ini menyampaikan penjelasannya, disampaikan secara gamblang mengenai 300 surat Satgas yang disambut baik oleh Komisi 3. Namun Komisi 3 juga mengusulkan agar dilibatkannya sejumlah aparat penegak hukum yang bisa mendukung data sehingga aparat bisa langsung melakukan penyidikan terhadap hasil yang sedang ditelusuri oleh tim komite dari TPPU ini. Dan pemirsa, demikianlah Breaking News TV One pada sore hari ini, dan Anda bisa menyaksikan nanti sejumlah informasi lainnya di program Kabar Petang selepas ini. Kami pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Masuki babak baru bersama PPATK, Mahfud MD dan Sri Mulyani sepakat untuk membentuk Satgas dalam mengusut dana janggal 349 triliun rupiah tersebut. Sebelumnya Komisi 3 DPR menyoroti soal besaran dana janggal yang dipaparkan oleh Sri Mulyani dan Mahfud MD yang dinilai tidak sinkron. Untuk itu, beberapa anggota DPR mengusulkan agar dibentuk pansus untuk mengetahui siapa yang benar dalam menyampaikan keterangannya, pemirsa. Persoalan yang muncul adalah apakah Komisi 3 DPR puas dengan satuan tugas yang dibentuk oleh Mahfud MD dan Sri Mulyani, atau DPR akan bersikukuh untuk membentuk pansus. Kita akan mendalaminya di Kabar Petang. Saya Tisa Noveni dan Ahmad Tauhid. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pengusutan transaksi janggal 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan memasuki babak baru. Pemerintah melalui Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang membentuk tim satuan tugas untuk mengusut kasus dari awal. Pertanyaannya, apakah Komisi 3 DPR puas dengan satuan tugas yang dibentuk oleh Mahfud MD dan Sri Mulyani, atau DPR akan tetap bersikukuh untuk membentuk pansus? Ya, untuk membahasnya pemirsa telah bergabung mantan pimpinan KPK, yaitu ada Pak Saud Situmorang, kemudian ada Koordinator Maki, Bang Punya. Berbincang bersama-sama di sini, tetaplah bersama kami pemirsa. Kami kembali sesaat. Cari atau Bang Tobas yang sudah bergabung. Selamat sore Bang Tobas. Pemirsa, Tasyakur bin Nikmah kembali digelar Abu Rizal Bakri, dan ya, untuk melihat kondisi terkini dari kawasan epicentrum akan disampaikan rekan kami. Selamat menjalankan buka puasa pemirsa, bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa hari ini, dan kita menuju ke informasi berkaitan masih dengan bulan suci Ramadan. Menuju hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan ini, jumlah jemaah umroh di bulan Ramadan, kota Mekah, Arab Saudi ini semakin ramai oleh jemaah dari seluruh dunia. Meski cuaca cukup panas, namun para jemaah asal Indonesia mengaku bersemangat menjalankan ibadah umroh dan puasa di Tanah Suci. Untuk memperbarui informasi dari Tanah Suci, kita sudah terhubung bersama dengan Yas. Pemirsa, artefak peninggalan Nabi Muhammad SAW dapat disaksikan di pameran yang kini tengah dilaksanakan di Masjid Atin, Jakarta. Di pameran itu Anda dapat melihat sejumlah barang-barang peninggalan Rasul seperti terompah, sorban, tongkat, dan masih banyak artefak lainnya. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum resmi bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin di Bandung, Jawa Barat. Anas terlihat mengenakan kemeja putih dan celana jeans biru saat keluar dari lapas Sukamiskin, pemirsa. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima banding KPU atas putusan penundaan pemilu. Hakim menilai Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara. Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia siang tadi berunjuk rasa di depan gedung. Kurang dari 2 pekan jelang Idul Fitri, sejumlah warga ada yang memilih mudik lebih awal untuk menghindari kemacetan dan kenaikan harga tiket. Sementara itu pemirsa, untuk memecah kepadatan penumpang saat puncak mudik, PT KAI Daob 1 memberikan diskon sebesar 20% untuk keberangkatan dari tanggal 14 hingga 17 April 2023. Mendekati Lebaran, sejumlah toko emas di pasar tradisional di Bojonegoro, Jawa Timur mulai ramai dengan pembeli. Mereka membeli perhiasan untuk dikenakan terutama saat hari raya nanti. Model dan jenis perhiasan yang paling banyak dicari pemirsa adalah seperti gelang dan cincin emas berkadar tinggi. Pemirsa, mungkin masih ada yang bingung nih mencari menu untuk berbuka puasa. Nah, Anda bisa coba entok bumbu rempah asal Kudus, Jawa Tengah. Entok atau bebek ini pemirsa dimasak dengan cara diasap sehingga begitu menggugah selera, Alfa. Kita lihat.
kali ini. Anda bisa terus memperbarui informasi dengan cara mengakses laman tv1news.com. Akhir kata kami undur diri. Saya Alfa Tauhid. Saya Tisa Noveni, terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa dan sesaat lagi akan ada Putri Viola dan program Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam, sampai jumpa.